ITDC tanda tangani 2 kontrak pembangunan Mandalika senilai 1,7 triliun rupiah. Halo MotoGP lovers, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menandatangani 2 kontrak paket pekerjaan konstruksi pembangunan Mandalika Urban Tourism Infrastructure Project atau MUTIP senilai 1,7 triliun rupiah. Menurut Direktur Utama ITDC Abdul Bar, kami senang bisa memulai lagi kontrak pekerjaan konstruksi di The Mandalika. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mempercepat pembangunan Mandalika, khususnya melalui program MUTIP yang dibiayai oleh AIIB. Kami pastikan pembangunan infrastruktur di Mandalika terus berjalan paralel dengan pembangunan street circuit dan amenitas seperti hotel dan beach club. Selain meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor untuk masuk mengembangkan Mandalika, lanjutnya, percepatan pembangunan juga untuk mempersiapkan kawasan The Mandalika menyambut normalisasi pariwisata setelah proses vaksinasi selesai. Abdul Bar menyatakan, melalui penandatanganan kontrak ini ITDC memastikan proyek MUTIP tetap berjalan sesuai rencana awal di tengah pandemi global COVID-19. Program MUTIP ini dibiayai secara penuh oleh Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB dan merupakan pembiayaan pertama secara standalone atau mandiri yang dilakukan oleh AIIB di Indonesia dan secara global merupakan pembiayaan pertama AIIB bagi kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Penandatanganan kontrak paket 1 antara ITDC dengan joint venture PT PP Persero, PT Wijaya Karya Persero, dan PT Bunga Raya Lestari BRL JVPP Wika BRL. Melalui kontrak ini, JVPP Wika BRL akan segera memulai pekerjaan konstruksi infrastruktur dasar di area barat dan tengah The Mandalika. Kontrak paket 1 meliputi pekerjaan infrastruktur dasar, antara lain pekerjaan jaringan jalan lengkap dengan drainase, box utilitas, landscape dan penerangan jalan, pekerjaan normalisasi sungai berikut tempat evaluasi sementara dan pintu air, pekerjaan pembangunan fasilitas amenity core dan gerbang kawasan, serta pembangunan jaringan pipa air bersih, jaringan pipa air kotor, dan jaringan pipa air irigasi berikut kelengkapannya. Sementara kontrak paket 2 akan ditandatangani pada minggu ini juga antara ITDC dengan Joint Operation PT Hutama Karya Persero dan PT Adikarya Persero juga JOHK ADHI untuk pembangunan infrastruktur dasar di area timur The Mandalika. Paket 2 ini meliputi antara lain pembangunan sarana dan prasarana jaringan jalan, normalisasi sungai, pembangunan fasilitas amenity core, gerbang kawasan dan konstruksi masjid area timur, serta pembangunan jaringan pipa air bersih, jaringan pipa air kotor, dan jaringan pipa air irigasi berikut kelengkapannya. Penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi baik oleh JVPP Wika BRL maupun JOHK AD ini dilakukan setelah melalui proses pengadaan menggunakan metode internasional open competitive tender serta telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh AIIB sebagai bank pemberi pinjaman. ITDC telah memulai percepatan pembangunan The Mandalika sejak 2016 hingga saat ini. Telah terbangun infrastruktur jalan utama kawasan sepanjang 4 km beserta fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti Masjid Nurul Bilad dan Kuta Beach Park. Berikut beach facilities-nya dengan menggunakan pendanaan dari penyertaan modal negara PMN tahun 2015 sebesar 250 miliar rupiah. Sementara proyek infrastruktur dasar yang masih berjalan dan akan selesai pada tahun ini adalah jalan sepanjang 6,7 km dan jalan kawasan khusus CKK dengan mendapatkan dukungan diantaranya dari pemerintah melalui PMN tahun 2020 sebesar 500 miliar rupiah, fasilitas pendanaan melalui Program National Interest Account atau NIA dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Indonesia Exim Bank dan sindikasi pendanaan dari Himpunan Bank Negara atau Himbara. Nah itu tadi untuk informasi hari ini. Terus bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share di sosial media kamu. Thanks for watching.
Pebalap berdarah Indonesia jadi yang tercepat di tes Moto2 2021. Halo MotoGP lovers, kabar membanggakan datang dari pembalap berdarah Indonesia, Bo Ben Schneider, yang sukses mengungguli mantan rider MotoGP dan menjadi yang tercepat di tes Moto2 2021 di Valencia. Moto2 2021 baru saja menggelar tes privat di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Selasa 2 Maret 2021 dini hari WIB. Hasilnya, pebalap dari Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Ben Schneider, keluar sebagai yang tercepat pada hari pertama tes Moto2 2021 Valencia tersebut. Bo Ben Schneider menutup sesi tes Moto2 2021 di Valencia dengan catatan waktu terbaik 1 menit 35,453 detik. Torehan tersebut membuat Bo Ben Schneider berhasil mengungguli pembalap yang pernah tampil di MotoGP, Sam Lowe's. Selain itu, capaian Bo Ben Schneider ini jauh lebih baik dibanding catatan sebelumnya di tempat yang sama. Sebelumnya, Bo Ben Schneider hanya mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 36,349 detik. Catatan waktu itu berada di bawah rekan satu timnya, Thomas Luthi, sebelum tes hari pertama rampung. Ben Schneider wajib mempertahankan konsistensinya pada hari kedua tes tersebut. Sebab, Bo Ben Schneider masih harus melakoni sejumlah tes selama beberapa hari ke depan. Rangkaian tes Valencia sendiri kabarnya baru akan selesai pada Kamis 4 Maret 2021 waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Moto2 2021 akan menggelar tes lanjutan di Jerez dan Portimao sebelum bertolak ke Qatar. Terlepas dari rangkaian tes tersebut, Bo Ben Schneider adalah pembalap asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Pria yang kini berusia 21 tahun itu sebelumnya lahir di Rotterdam, Belanda. Dia memiliki darah Indonesia dari kakek sang ayah yang merupakan orang Surabaya yang pindah ke Belanda pada 1956. Pada Moto2 2021, Ben Schneider akan mewakili Indonesia dengan bergabung bersama tim Pertamina Mandalika SAG Team. Keberadaan Ben Schneider diharapkan bisa mendongkrak performa Pertamina Mandalika SAG Team pada Moto2 2021. Sebab Ben Schneider sendiri telah memiliki beragam pengalaman selama berkarir sebagai pembalap profesional. Ia pernah menjadi juara Red Bull Rookies Cup 2015 dan membela Red Bull KTM Aijo pada Moto3 2016. Berselang 2 tahun, Ben Schneider melakoni debut di kelas Moto2 bersama dengan Tech3 Racing dan pada musim berikutnya ia memperkuat NTS RW Racing di Moto2. Tak lama setelah peluncuran tim secara resmi, Pertamina Mandalika SAG Team langsung mengikuti sesi tes di Valencia, Spanyol. Hasil positif langsung didapat tim ini. Pada sesi tes kali ini, sirkuit Valencia diisi oleh 4 tim dari Moto2 dan Moto3. Keempat tim tersebut adalah Bristol GP, Mark VDS, Aspar Team, dan tentunya Pertamina Mandalika SAG Team. Selain Thomas Luthi dan Bo Ben Schneider, dari tim Pertamina Mandalika hadir juga Aaron Canet dan Albert Arenas dari Aspar, serta Sam Lowe's dan Augusto Fernandez dari Mark VDS. Dikutip dari corsedimoto.com Selasa 2 Maret 2021, Ben Schneider yang merupakan keturunan Indonesia ini berhasil keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 35,453 detik. Catatan waktunya ditempel ketat oleh Sam Lowe's, sedangkan Kenneth tertinggal 1/10 detik yakni 1 menit 35,576 detik. Luthi sendiri hanya mencatatkan 1 menit 35,886 detik, Fernandez dengan 1 menit 35,995 detik, dan Arenas dengan 1 menit 37,307 detik. Pada 19 Maret nanti, semua tim Moto2 akan kembali mengikuti sesi tes resmi di sirkuit Losail, Qatar. Dilanjutkan dengan seri perdana pada 28 Maret. Nah, itu tadi untuk informasi hari ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share di sosial media kamu. Thanks for watching.